Shalom, umat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam kebaktian hari ini. Juga bagi saudara yang mengikuti dari channel YouTube GKI Samanhudi maupun melalui RPK. Kebaktian Minggu Advent kedua hari ini dengan tema Menanti Tuhan untuk siap ditampi akan dilayani oleh Pendeta Lucia Dewi Jaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang bertugas hari ini. Mari kita simak beberapa warta lisan berikut ini. Bantuan bagi korban bencana gempa Cianjur. Hampir 2 pekan yang lalu, Kabupaten Cianjur telah dilanda gempa yang mengakibatkan lebih dari 300 orang meninggal, lebih dari 2.000 orang luka-luka, 61.000 orang terpaksa mengungsi. Belum lagi ribuan rumah termasuk gedung ibadah menjadi rusak. Kita sebagai gereja dipanggil untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan lewat tindakan nyata, dengan membantu sesama yang tengah menderita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama ikut serta dalam aksi peduli korban bencana gempa Cianjur. Kami mengundang umat yang tergerak untuk menyampaikan dana bantuan melalui transfer ke rekening BCA nomor 001 3033 398 atas nama GKI Jabar. Untuk mempermudah proses administrasi, ketika melakukan transfer, isilah kolom keterangan dengan menuliskan kata peduli Cianjur. Atau tambahkan jumlah dana yang kita sumbangkan dengan nilai Rp28. Misalnya, jika kita ingin memberi sumbangan sebesar 1 juta, kita mentransfer uang sebesar Rp1.028. Kiranya dengan peduli dan berbagi, kita dapat meringankan beban para korban gempa dan menjadi saluran berkat Tuhan. Kebaktian anak. Kepada para orang tua, kami menginformasikan bahwa saat ini kebaktian anak secara bertahap telah kembali diadakan secara tatap muka. Kebaktian anak melalui YouTube telah ditiadakan. Namun demikian, para balita sampai anak-anak TKB masih dapat mengikuti kebaktian anak kelas kecil melalui Zoom meeting. Mulai tahun depan, tepatnya tanggal 8 Januari 2023, kebaktian anak untuk semua kelompok umur dari balita sampai kelas besar akan diadakan secara tatap muka pada jam 7, jam 9.30, dan jam 6 sore. Keterangan lebih rinci dapat dilihat di warta jemaat. Demikianlah warta lisan. Mari saat ini kita teduhkan hati, kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Di Advent kedua ini, kita menyalakan 2 batang lilin sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah perintah Tuhan, setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.
Yesus, terang dan keselamatan kami. Biarlah kami selalu berjalan dalam terang-Mu yang hadir bagai fajar yang berkah. Dengan berdiri kita memuji Tuhan, fajar yang baru sudah rekah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam masa Advent ini kita bukan hanya menantikan Natal, hari peringatan lahirnya Yesus di Bethlehem. Kita juga sedang menantikan kedatangan Yesus kembali. Untuk itu, kita perlu berupaya agar hidup kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam surat Matius pasal 3 ayat 12, Tuhan Yesus mengingatkan, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudara, sudahkah kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Apabila kedatangan Yesus kembali terjadi saat ini, sudah siapkah kita? Mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon Dia menjenguk diri kita dan menyatakan apa yang masih kurang di dalam diri kita. Jenguklah
Ya Tuhan, dalam masa penantian ini, kami tidak mau takabur dengan menganggap diri sudah layak dan siap menyambut kedatangan-Mu. Kami mengaku bahwa tingkah laku kami masih jauh dari apa yang Kau kehendaki. Kami mengaku bahwa sikap kami terhadap sesama masih jauh dari teladan kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, umat yang berdosa ini. Jenguklah kami, sucikanlah kami, bangkitkan jiwa kami. Berkaryalah terus dalam hidup kami, agar kami siap menyambut kedatangan-Mu. Amin. Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa bagi kita yang dengan tulus mengakui dosa kita di hadapan-Nya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 tertulis, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Marilah kita saling menyampaikan salam damai. Damai Kristus. Tuhan besar di kehidupanku,
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Pergi ke tempat Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Selamat pagi, Pak. Bapak ini Pendeta Stephen, kan? Iya betul Pak. Bapak ini? Saya Ilham, Pak. Oh, Pak Ilham ya. Apa kabar Pak? Gimana? Sudah siap untuk ibadah hari ini? Saya selalu siap, Pak. Hidup di penjara bikin saya haus akan firman Tuhan. Bagus, bagus. Andaikan semua napi-napi di sini itu seperti Pak Ilham. Terima kasih, Pak. Semua khotbah Pak Stephen itu amat menyentuh saya, Pak. Malah terkadang bikin saya menangis loh. Ya, ya. Tapi bukan bikin Bapak jadi cengeng kan? Enggak dong, Pak. Justru bikin saya tambah semangat, Pak. Ya, saya serasa dapat tuntunan lah untuk menghabisi masa tahanan saya lah di sini. Ya, ya. Kalau Pak Ilham yakin Tuhan yang berbicara lewat saya, itu artinya Pak Ilham sudah bisa jadi contoh bagi napi-napi lain, Pak. Ya, itu tandanya Pak Ilham juga jadi alat bicara Tuhan juga. Oh, gitu ya, Pak? Dengarnya saya tambah semangat loh, Pak. Ya, ya. Tapi Pak, kalau saya kan pakai khotbah untuk jadi alat bicara Tuhan. Pak Ilham pakai apa ya Pak untuk jadi alat bicara Tuhan? Saya ini jago banget ngebengkel, Pak. Saya mekanik. Saya punya anak-anak didik mekanik saya di sini. Ya, harapannya sih teman-teman akan punya kemampuan yang hebat lah, supaya nanti pas mereka keluar, mereka bisa menyambung hidup lagi, Pak, nanti. Ya, bagus, bagus Pak, luar biasa. Pertama, Bapak selalu mencari Tuhan, lalu Pak Ilham pakai talenta Bapak supaya orang lain tuh bisa mulai hidupnya dari nol lagi. Ya, itu tandanya Pak Ilham sudah paham tentang bagaimana pertaubatan itu. Nah, satu hal lagi, Pak. Saya juga suka mendamaikan teman-teman yang lagi baku hantam, Pak. Saya ini udah janji sama Tuhan untuk lupain semua kesalahan saya dan gak akan ngelakuin lagi deh. Ya, ya. Tapi maaf Pak sebelumnya. Sebetulnya kasus Bapak itu apa ya Pak? Saya merampok, Pak. Merampok motor. Oh, curanmor. Sering? Ya. Saat itu kondisi saya amat kacau, Pak.
Usaha bengkel saya nggak jalan, hutang pun jadi ada di mana-mana. Saya diajak teman untuk melakukan itu. Dan ternyata hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Sampai satu saat, Pak Ilham kena batunya. ya, saya dan teman saya habis dihakimi massa. Teman saya meninggal dan saya ditangkap. Dan ya ini Pak, Semua orang pasti pernah mengalami titik balik dalam hidupnya, Pak. Bapak tidak sendirian dalam menghadapi ini. betul Pak. Itu kan yang jadi khotbah Pak Stephen minggu lalu. Itu yang bikin saya tambah semangat Pak. Berarti semua yang saya lakuin udah benar kan? Nah, kalau gitu Pak, saya mau ajak teman-teman yang di sana untuk kita bisa mulai ibadah. Mari Pak, kita ke sana. Pak Ilham, Iya Pak? Bapak sudah minta maaf sama korban Bapak. Apa Pak? Bapak sudah minta maaf belum sama korban Bapak? Minta maaf? Untuk apa Pak? Dia yang bikin saya digebukin massa. Dia yang bikin teman saya meninggal dan dia yang bikin saya di sini. Dia dong yang minta maaf. Loh, kok jadi terbalik, Pak? Kan dia korbannya Bapak. Saya belum pernah gagal Pak. Tapi saat itu dia teriak kenceng banget. Warga jadi datang dan kami habis dihakimi massa. Bapak tahu kenapa si korban itu teriak? Ini saya print artikel tentang kasus Bapak. Saya masuk berita. Hah? Dia sedang hamil. Dan dia kesakitan, Pak. Dia terjatuh saat Bapak mencoba berampas motornya. Di rumah sakit, dia keguguran. Aduh, kok jadi begini, Pak? Saya kenal dengan si korban, Pak. Sampai saat ini, dia sedang berjuang untuk memulihkan luka jiwanya. Ya, sama seperti Pak Ilham lah, sedang berjuang memperbaiki kondisi hati. Nah, bagaimana kalau kalian berdua itu saling menguatkan? Tunjukkanlah arti pertaubatan Bapak. Saya nggak mungkin lah, Pak, dimaafkan. Kata siapa, Pak? Kalau Bapak sudah bertekad untuk bangkit karena firman Tuhan, masa Tuhan mau cuek gitu aja, Pak? Tuhan itu total, Pak. Ya, sama seperti Pak Ilham. Tuhan sedang mempersiapkan Bapak. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Tulis surat, Surat? nanti saya akan bantu untuk kelanjutannya. Setelah ibadah nanti, kita ketemu lagi. Bagaimana? Kalau begitu, saya mau khotbah dulu ya, Pak. Rasa-rasanya tema khotbah hari ini akan saya ganti dengan perbincangan kita hari ini. Supaya teman-teman api lain tahu bahwa ada orang hebat di antara mereka. Bagaimana? Saudara-saudara, mari kita naikkan doa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa pada saat ini, saat kami bersama akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar sungguh boleh kami mengerti, dan dengan pertolongan-Mu juga kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman-Mu lah yang senantiasa mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup. Terima kasih ya Bapa, kami persiapkan membuka hati kami untuk boleh Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan-Mu kepada Putera Raja. Dengan hukum, kiranya gunung-gunung membawa sejahtera, bukit pun membawa kebenaran. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Sang Raja. Ya Allah, berikanlah keadilan berkembang di zamannya, dan damai sejahtera pun berlimpah. Kiranya keadilan berkembang di zamannya, sampai tidak ada lagi bulan. Yang miskin dan tertindas,
Surat Roma pasal 15 ayat 4 sampai dengan 13. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Maranatha. Maranatha,
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ayat 12 tadi kita membaca di situ dikatakan alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah saudara, kalau kita membaca atau mendengar ayat ini, sesungguhnya kita bisa langsung mengerti kalau akan ada pemisahan antara yang baik dengan yang tidak baik, atau yang berguna dan tidak berguna. Dan memang sepertinya sebagai pengikut Kristus, kita juga sudah seringkali diingatkan tentang hal ini, bahwa akan ada pemisahan antara yang baik, tidak baik, yang berguna, tidak berguna. Tentu maksudnya hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru untuk mengingatkan supaya dalam hidup kita sekarang ini kita selalu hati-hati, supaya kita selalu waspada, jangan sampai kita tidak ikut masuk dalam lumbung. Peringatan-peringatan atau diingatkan seperti ini banyak sekali dalam firman Tuhan. Bisa sekali Tuhan Yesus mengajarkan juga tentang pemisahan domba dari kambing dan seterusnya. Nah saudara, alat penampi itu gunanya memang untuk memisahkan antara yang berguna dan yang tidak berguna. Saudara tahu nggak penampi itu seperti apa? Yang saya ingat waktu masih kecil, kalau bibi mau masak nasi, biasanya berasnya ditaruh di dalam tampah, di atas tampah dulu. Ya mungkin bahasa Indonesia nyiru kali ya itu ya sekarang, tapi saya tuh tampah seperti dalam gambar. Tidak seperti sekarang kalau orang mau masak nasi udah gampang gitu ya, bisa langsung masuk di tempat, dicuci, langsung masak di rice cooker, jadi nasi. Tapi dulu mesti ditampi. Dan ditaruh di tampah itu, ditampi, dan cara menampinya seperti gambar yang sedang naik turun seperti ini, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Entar kalau udah beberapa kali ditampi, di bawahnya, maksudnya bukan di dalam tampahnya ya, tapi di bawah tampah itu akan terlihat adanya gabah itu apa ya, kulit padi kali itu ya, sisa-sisanya kulit ari padi yang jatuh atau terbang ke bawah angin. Saya kadang kagum itu orang bisa menampinya hebat amat gitu ya. Waktu kecil mau nyobain gak boleh, nanti tumpah semua katanya malahan. Ya, ternyata memang perlu keahlian khusus untuk menampi seperti itu, sehingga yang ada di dalam tampah itu tinggal beras yang sudah bersih. Kalau ditemukan batu 1-2 itu juga kelihatan akan dibuang. Artinya sesudah dia tinggal berasnya, sudah benar-benar beras, baru dicuci dan bisa menjadi nasi, dimasak menjadi nasi. Gabah atau kulit ari dari padi tadi entah kemana selain yang jatuh, yang terbang entah kemana, terbawa angin. Tapi waktu itu saya lihat gabah-gabah yang ada karena di kebun belakang ada rumput, nanti nggak lama datang burung-burung makan, ya, jadi makanan burung waktu itu. Nah saudara-saudara, penampi di Israel bentuknya seperti sekop garpu, ya, mungkin ada gambarnya lagi. Nah, seperti sekop garpu digunakan untuk memisahkan antara gandum dengan jerami. Cara kerjanya sebenarnya sama seperti tampah, ya, dengan kalau kita lihat tuh bagaimana melemparkan ke atas dengan melemparkan hasil panen yang tentunya sudah dikeringkan terlebih dahulu ke udara, di mana di situ angin ya akan meniup sekam yang ringan sehingga yang tersisa adalah bulir yang berisi, yang ada gandumnya. Yang tidak ada gandumnya terbawa angin karena ringan, terbawa angin. Dan bulir yang berisi ini kemudian akan jatuh ke tempat pengirikan untuk nanti diambil isinya saja. Nah, saudara-saudara, menampi adalah kegiatan memisahkan bulir padi, bulir gandum dari sekam atau sesuatu yang tidak diperlukan agar dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi, dimakan. Nah, proses menyeleksi antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apa sih yang mau kita bicarakan dari alat penampi ini? Ada apa dengan alat penampi ini? Tema kita hari ini juga berbicara soal tampi, menanti Tuhan untuk siap ditampi. Ya, kita perhatikan tema kita, menanti Tuhan untuk siap ditampi. Artinya menanti Tuhan bukan hanya sekedar nunggu begitu saja. Ada sesuatu ternyata yang harus kita lakukan, karena menanti Tuhan ya untuk siap sampai nanti masa ditampi tadi, siap. Nah, saudara-saudara, ditampi bagaimana? Dalam bagian Injil yang kita baca tadi, Yohanes Pembaptis menyinggung soal penampian. Yohanes Pembaptis yang kita kenal selama ini memang sebagai orang yang membuka jalan bagi Tuhan, sebagai orang yang dipersiapkan Allah untuk membuka jalan bagi kedatangan Sang Mesias, mengajak orang untuk kembali melihat perilaku hidup mereka, mengajak orang untuk bertobat dan menyambut kerajaan Allah. Ini yang katakan siap, bertobat dalam menyambut kerajaan Allah. Jadi bukan sekedar menyambut, tapi harus bertobat. Itu yang Yohanes Pembaptis serukan. Apa yang Yohanes Pembaptis katakan bukan main-main, bukan hanya sekedar karena ya sudah disuruh jadi pembuka jalan Tuhan berteriak bertobatlah, bertobatlah, tidak. Tetapi di sini bukan juga sekedar hanya mengatakan itu. Ketika ia mengatakan juga di dalam ayat 12 tadi tentang alat penanti sudah ada di tangannya. Bahwa benar saat kedatangan anak manusia maka penampian itu akan terjadi. Apa yang Yohanes katakan itu akan terjadi. Masa penampian itu akan ada. Pemisahan antara bulir yang berisi dan yang tidak berisi. Justru di sini Yohanes mengingatkan supaya mereka menyadari akan keberdosaannya dan bertobat dengan pertobatan yang benar. Ketika Yohanes Pembaptis berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, itu sebuah ajakan supaya setiap orang melihat ke dalam dirinya sendiri akan keberdosaannya, kemudian katakan dia bertobat, dia menyadarinya. Dan pada masa Yohanes dikatakan mereka memberi diri dibaptis sebagai tanda pertobatan. Yohanes Pembaptis menerima mereka yang datang untuk mengaku dosanya, tetapi lain reaksi Yohanes ketika yang datang adalah orang-orang Farisi dan orang Saduki. Yang kalau dalam perkataan Yohanes Pembaptis terlihat bahwa mereka datang, boleh dibilang kalau dari perkataan Yohanes Pembaptis, mungkin mereka datang dengan sikap arogan, dengan posisi atau karena kedudukannya ya, sebagai keturunan Abraham, sebagai anak Abraham, sebagai pemimpin umat, merasa punya hak istimewa. Inilah yang kemudian direspon oleh Yohanes Pembaptis. Ya, kalau mungkin dalam bahasanya ketika Yohanes Pembaptis melihat mereka, Yohanes bisa mengatakan, kamu datang mau apa? Pertobatan macam apa yang ada dalam dirimu? Hanya ikut-ikutan saja? Atau mau menunjukkan kalau kamu akan aman-aman saja karena posisimu, karena kedudukanmu, karena hak istimewa yang dimiliki sebagai keturunan Abraham? Jangan kira kamu akan bebas dari hukuman, karena penampian itu berlaku untuk semua orang. Tidak ada pengecualian, mau keturunan Abraham, mau siapapun juga, semua akan menghadapi penampian itu. Keadilan Allah juga berlaku bagi semua orang. Siapapun akan mengalami masa penantian. Sebagai apa nanti kalau masa penantian itu tiba? Semua orang. Sebagai apa kita ketika masa penantian itu tiba? Tentu tidak ada yang menginginkan berada pada posisi sekam dan jerami yang berujung pada api pembakaran.
Ada yang mau ujungnya seperti itu? Saya rasa kita semua di sini mengatakan tidak mau. Maunya menjadi gandum yang terkumpul dengan baik. Yohanes mengingatkan akan hal ini. Saudara, kehidupan kita saat ini bisa digambarkan seperti apa yang ada dalam tampah itu. Perjalanan hidup kita seperti tampah yang lagi diayunkan naik turun tadi. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam pertobatan yang sejati, yang mau berubah ke arah yang lebih baik, ke arah seperti yang Tuhan inginkan, maka kita akan tetap ada dalam tampah itu. Tetapi jika tidak, maka kita akan melayang-layang, jatuh ke bawah, di bawah tampah itu, keluar tampah, atau terbang terbawa angin entah kemana. Jadi ketika ditampi terus begitu, inilah kehidupan yang sedang kita jalani. Dengan berbagai suka duka, dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kebahagiaan. Disitulah kita sedang terus diingatkan. Dan pada akhirnya kita jatuh di mana? Saudara, karena itu bertobatlah. Hanya melalui pertobatanlah umat akan terhindar dari malapetaka di hari penampian itu. Lalu pertobatannya seperti apa? Yang pasti pertobatan yang dimaksud bukan sekedar wacana dan berhenti pada niatan saja. Ya, banyak orang seringkali menunda seperti itu, hanya niat tapi tidak ada yang dilakukan. Itu harus diteruskan dalam perilaku dan tindakan nyata. Sia-sia saja kalau pertobatan itu hanya sekedar pura-pura. Karena tidak ada yang dapat berpura-pura di hadapan Tuhan. Tidak ada. Saudara, proses pertobatan yang sesungguhnya dimulai dari kesadaran diri akan keberdosaannya. Setiap kita, tidak usah orang menunjuk kamu berdosa. Setiap orang bisa merasakan melihat keberdosaan dirinya di hadapan Tuhan. Dan ketika dia menyadari akan keberdosaannya, maka dia akan merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya itu, mengakui keberdosaannya, dan sungguh merasakan perlu pengampunan Tuhan. Kemudian dengan kesadaran diri dan ada kesediaan untuk meninggalkan dosa dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah, mungkin itu hal-hal yang menyenangkan bagi kita dulunya. Tapi harus kita tinggalkan karena kita dikatakan kita harus bertobat. Bertobat itu berarti kita mau meninggalkan. Kalau dalam sketsa tadi digambarkan bagaimana pertobatan itu berbuah, salah satu buahnya adalah dia hidup bukan untuk dirinya tapi dengan kemampuan keahlian yang dimiliki, dia mau melatih mekanik-mekanik lain supaya mereka juga bisa hidup dari apa yang dipelajari itu. Yang harus ditinggalkannya adalah perbuatannya yang lama. Dan dia mengatakan dia sudah bertobat di situ. Nah saudara, misalnya kalau ketika kita bertobat, kita menyadari keberdosaan kita. Misalnya kalau dulu kita suka mendapat pujian dengan cara mungkin meremehkan sesama. Sehingga orang melihat kita sebagai yang wah, dan kita senang ketika orang mengatakan wah hebat sekali. Dan kita tahu bahwa itu bukan cara yang benar di hadapan Tuhan. Dengan cara tidak menghargai sesama. Kita ingin naik jabatan tapi dengan istilahnya mengambil hati atau menjilat orang yang bisa membuat posisi kita baik. Kita tahu bahwa itu bukan cara yang benar juga. Dan ketika kita tahu kalau kita mau bertobat, artinya kita tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita berusaha. Mungkin itu adalah hal-hal yang mudah memang. Dan mungkin kita mengatakan banyak orang juga melakukannya. Tapi sebagai anak Tuhan yang diingatkan setiap kali, apakah kita tidak mau berubah? Kalau kita mengatakan, iya saya menyesal, saya tahu itu tidak benar, tahu itu salah, apakah kita tidak mau berubah? Saudara, karena tidak ada gunanya seseorang bertobat, tetapi masih saja senang melakukan perilaku yang salah, atau
Bisa juga orang bilang, saya bertobat karena mengalami akibat dari dosanya yang menyakitkan. Lalu dia bilang, saya bertobat. Karena ya tadi kesakitan, ketidakenakan tadi akibat perbuatannya. Ya kalau tadi akibat curanmor tadi, dia dihakimi masa, dia dipenjara dan dia bertobat. Tetapi jangan sampai bertobatnya itu separuh. Separuh ini maksudnya dia bilang bertobat karena dia merasakan efek tidak enaknya, efek sakitnya dari perbuatannya. Tetapi kalau kemudian semua sudah pulih, rasa sakitnya itu sudah lewat, sudah biasa lagi, maka dia mulai lagi dengan perbuatannya, dengan melakukan. Jadi bertobatnya selama dia masih merasakan efeknya, masih merasakan sakitnya. Tapi kalau sesudah itu ya sudah melakukan lagi, biasa lagi. Ya, saudara, sketsa tadi juga menggambarkan kan bagaimana dia katakan dia bertobat. Tetapi buah pertobatannya itu masih kurang di sini ketika dia minta maaf pada orang yang sudah kamu sakiti dalam tanda petik tadi. Dan dia mengatakan tidak mau. Pertamanya pasti bertanya, mau nggak dia maafin? Saudara, pertobatan yang sejati seharusnya memampukan dia untuk meminta maaf. Ini salah satu buah pertobatan, berani meminta maaf. Karena tahu dia salah, dia berani, dia bertobat, dia minta maaf. Dan orang yang menerima permintaan maaf tadi, kan tadi katakan lagi bergumul juga. Ketika dia juga menyadari akan, dia juga bertobat, dia akan mampu sebagai buah pertobatan itu menerima maaf dari yang menyakiti tadi. Tidak mudah, tapi kalau dikatakan tadi itu sebuah proses, maka seharusnya ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui keberdosaannya dan mohon Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan, seharusnya dia mampu, dia bisa. Apapun nanti akan dia hadapi. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pertobatan bukan sekedar perasaan dan sikap emosional juga. Orang bisa saja tersentuh dan menyadari kesalahannya ketika mendengar firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, dia bisa saja menangis dan menyesal pada saat beribadah. Tetapi bagaimana sesudah itu? Apakah ia bertekad untuk benar-benar mewujudkan pertobatannya itu, atau bertobat hanya di dalam ibadah saja? Apakah ia berusaha untuk tidak lagi menggunakan alasan-alasan pembenaran ketika ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan? Ini kebiasaan banyak orang, mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri. Udah tahu salah, tapi cari banyak alasan untuk membenarkan diri. Saudara, karena setiap pertobatan itu akan terlihat pada perilaku yang berubah. Yaitu tadi, seharusnya dia berani minta maaf. Seharusnya apa yang dia sesali itu tidak lagi diulangi. Dan bukan hanya berlaku hanya ketika dalam ibadah saja, tapi di luar sesudah itu. Bagaimana dia memperlakukan rasa menyesalnya itu dengan ke arah perbuatan yang lebih baik. Tidak hanya sekedar stop, berhenti melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi kesediaan untuk terus menata ulang. Karena kita tahu kita adalah orang yang lemah, orang yang terbatas, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Kita mampu karena Tuhan yang memampukan. Kan kita datang kepada Tuhan, Tuhan saya lemah, Tuhan saya terbatas, saya ingin, saya mau niat, mau berubah. Tuhan mampukan. Dan kalau tadi katakan, Tuhan akan memberikan kemampuan itu pada kita. Memperbaiki apa yang salah, terus berjuang, menaati apa yang dikehendaki Allah, meskipun tadi tidak mudah. Yang kemudian dikatakan menghasilkan buah-buah pertobatan.
yaitu menghasilkan hal-hal yang baik dalam hidupnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk sekitarnya, untuk sesamanya. Ya, buah-buah pertobatan itu mungkin kita bingung, buah pertobatan itu seperti apa sih? Ya, sebuah perubahan. Kalau tadi katakan dia hidup untuk dirinya sendiri, sekarang dengan kemampuan yang dia miliki, dia mau mengajar kepada orang-orang lain untuk punya keahlian untuk hidup mereka. Buah pertobatan yang lain ketika pada akhirnya dia memberanikan diri mungkin ya untuk minta maaf. Itu buah pertobatan. Dia berani sekarang untuk meminta maaf, mengakui kesalahannya, mengakui penyesalannya. Buah-buah pertobatan adalah sebuah perubahan dari sikap hidup kita. Jadi jika misalnya saudara seorang pekerja, lakukanlah tugas pekerjaan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Jangan hanya melakukan pekerjaan ketika ada atasan atau ada orang yang memperhatikan, tapi lakukan dengan bertanggung jawab. Jangan mengambil apa yang bukan hak kita. Cukupkanlah dengan apa yang kita dapatkan. Jangan ngambil hak orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan diri kita. Cukupkanlah dengan apa yang kita punya. Berusaha membantu teman-teman yang sedang membutuhkan pertolongan semampu yang kita bisa buat. Mengelola dengan baik apa yang dimiliki, bukan dalam arti dikelola sampai kita pelit banget, bukan. Tapi ketika kita mengelola dengan baik, ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan berikan. Mengelola dengan baik, mengelola dengan bertanggung jawab. Itu sebagai wujud syukur kita, tanggung jawab kita atas setiap yang berkat Tuhan berikan. Sebagai apapun kita, dalam posisi apapun kita, jalanilah dan lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, disertai ucapan syukur dengan mengingat. Inilah waktu, inilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Buah pertobatan itu adalah dampak dari seseorang yang sungguh-sungguh bertobat. Saudara, kita ini masih diberi kesempatan. Sudah berapa masa Advent yang kita lalui, berapa tahun yang kita lalui. Selalu ada peringatan-peringatan ini, bertobatlah, bertobatlah. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, berarti itu Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita untuk kita bisa merubah hidup lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab lagi sebagai anak-anak Tuhan. Dan setiap kali kita diingatkan, kita ingat terima kasih Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita lebih baik. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seruan Yohanes ini sampai kepada kita di minggu Advent kedua yang mengingatkan sekali lagi bahwa kita ini sebenarnya juga hidup dalam masa penantian. Ya, kita ini sedang hidup dalam masa penantian. Penantian akan kedatangan kembali Sang Juru Selamat, tapi bukan lagi sebagai bayi yang lahir di Yerusalem, tetapi dia datang sebagai yang membawa alat penampi tadi. Dan kita hidup sekarang ini dalam masa penantian ini, seperti tema kita, menanti Tuhan untuk siap ditampi. Jadi lihat kesempatan ini, menanti Tuhan untuk siap ditampi. Kapan Tuhan datang? Waktunya untuk kita segera kembali bebenah diri. Karena selalu diingatkan bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi tiba-tiba. Seperti pencuri yang datang di malam hari. Maka setiap saat kita harus bebenah diri. Ya, kalau pertanyaan kapan Tuhan datang? Kita ini dalam masa penantian, benar. Penantiannya bukan hanya sampai minggu Advent keempat, bukan. Tapi sesungguhnya sepanjang kehidupan kita. Kapan Tuhan datang dengan bawa alat tampi itu? Kapan Tuhan datang? Bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan, bisa bertahun-tahun lagi. Tetapi yang pasti dia akan datang dan kita hari ini diingatkan, siaplah. Bertobatlah, lakukanlah hal yang baik, hasilkanlah buah-buah pertobatan. Karena waktu Tuhan kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti saat ditampi itu akan ada. Saat itu bisa dia datang kembali,
bisa kita yang datang kepada Tuhan, kita yang tidak ada di dunia ini lagi. Pertanyaannya, siapkah kita untuk ditampi oleh Dia? Maukah kita menjadi gandum-gandum atau beras-beras yang ada, yang tertinggal di tampian itu, bukan yang di luar sana? Pakailah waktu yang masih Tuhan percayakan kepada kita untuk berbenah. Mumpung masih ada waktu, jadilah bulir gandum yang berisi dan bukan yang hampa. Dengan demikian, kapanpun waktunya, kita siap ditampi. Nantikanlah Tuhan dengan persiapan diri. Bersukacitalah dan bukan dengan rasa takut. Bersukacitalah. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kalau pada hari ini di Minggu Advent kedua kembali kami diingatkan supaya kami boleh bersiap diri menantikan kedatangan-Mu kembali. Kami boleh bersiap diri melalui apa yang kami lakukan setiap hari, dan tentunya juga kami lakukan dengan baik, dengan benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, di dalam segala keterbatasan kami, mampukan kami untuk kami juga boleh menghasilkan buah-buah pertobatan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi umat-Mu yang dalam kesulitan, yang dalam pergumulan, baik secara ekonomi, pergumulan tengah keluarga, pekerjaan, usaha. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan setiap saudara kami ini, dan Engkau mau memberikan mereka kemampuan, kekuatan, hikmat untuk boleh melalui setiap hal ini dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kami boleh terus bersandar kepadamu saja, karena kami percaya Tuhan memberikan yang baik sebagai jalan keluar sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Tuhan juga yang hadir bersama dengan mereka. Tuhan hadir memberikan kekuatan penghiburan dan mengajak mereka juga untuk melihat rencana Tuhan yang baik dalam setiap peristiwa kehilangan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tengah dirawat baik di rumah ataupun rumah sakit.
karena kesehatan mereka. Tuhan berkatilah baik waktu-waktu istirahat yang harus dilalui, berkatilah setiap obat vitamin yang diminum, sehingga semuanya boleh sungguh mendatangkan kebaikan bagi tubuh dari setiap saudara kami ini. Tuhan juga yang memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa bagi sesama kami yang saat ini tengah menderita karena menjadi korban gempa bumi, baik yang terjadi di Cianjur maupun Garut, dan mungkin di lain tempat ya Bapa. Kami berdoa di tengah-tengah rasa takut, rasa kehilangan, rasa duka yang mereka alami, Engkau hadir di antara mereka ya Bapa. Engkau juga yang mau menolong, memberikan mereka kekuatan, hiburan, dan mereka juga boleh dikuatkan. Dan Tuhan berkatilah setiap orang yang mau menolong mereka di dalam masa-masa kesulitan mereka. Biarlah di dalam berkat Tuhan mereka juga boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk menolong sesama kami ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami, untuk kami boleh peduli dan juga menolong mereka. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Dengan segala pergumulan, kami juga mau percayakan hanya di dalam pertolongan Tuhan yang memakai para pemimpin kami yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar serta takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan kehidupan kami juga sepanjang hari ini dengan segala rencana yang kami miliki ke dalam tangan kasih-Mu. Begitu pula persiapan-persiapan menjelang Natal, Tuhan juga yang tolong supaya apa yang kami persiapkan ini boleh sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Umat dapat memberikan persembahan non-tunai lewat transfer tanpa perlu maju ke depan, atau menyerahkan amplop persembahan dengan maju ke depan melalui jalur tengah dan kembali melalui jalur sisi kanan dan kiri, dimulai dari baris paling belakang. Sungguh nyata
bangkit diminta untuk berdiri. Mari berdoa. Ya Allah, kami hanya bisa bersyukur kepadamu sebab karya keselamatanmu begitu sempurna. Engkau mengingat setiap kami. Engkau menghadirkan kebajikan dalam hidup kami. Engkau membawa damai yang tak pernah lekang. Saat kami juga membawa persembahan materi, kiranya hal ini menjadi kesaksian atas kebaikan-Mu dan menjadi bentuk bagi gereja meneruskan karya keselamatanmu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan keseharianmu. Sekalipun kita hidup dalam keterbatasan, tetaplah hasilkan buah pertobatan. Utamakanlah Tuhan dan sesama lebih daripada diri sendiri. Biarlah pada saat kedatangannya nanti, engkau siap ditampi dan hidup kekal bersamanya.
Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa Allah selalu hadir dalam kehidupanmu. Kiranya kasih Kristus selalu nampak dalam kehidupanmu. Kiranya Roh Kudus selalu menjagamu dalam hidup pertobatan, sehingga kamu siap menyambut kedatangan Tuhan.